satu hero yang sekalipun Guinevere-nya dapat siapapun Nevin. Yep. Ini yang nambel lampu-lampunya damage-nya. Backline-nya bakal ditutup. Jadi masuk sendirian atau maksimal pun nanti hanya ada Popheus dan juga Guinevere Profesor. Ya sejujurnya early game dari tim Liquid ID ini sangat rapuh sekali untuk damage-nya. Mereka minim banget dari segi damage. Mereka hanya mengandalkan mungkin Molten Essence atau bahkan ya Spatial Migration dan juga gerakan dari Guinevere-nya untuk bisa memaksimalkan bagaimana level dari jungler. Iya, Yes. hero-hero yang emang cukup lebih balance sih kalau kita ngelihat dari Onyx ya. Apalagi secara defensif pun mereka harusnya cukup power karena area of effect-nya yang sangat besar. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di EPL Indonesia. Mampukah tim Liquid berhasil mendapatkan poin atas Onyx atau sang raja tetap di atas langit? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, itu dia teriakan yang kita rindukan juga pastinya. Tapi sekarang masuk ke dalam game yang pertama. Game yang benar-benar dinantikan. Meskipun posisi tim Liquid ID sekarang juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita akan melihat improvement seperti apa yang sudah mereka persiapkan. Apalagi melihat head-to-head yang sangat menarik antara Aran dan juga Lutfi. Kita tahu bagaimana jejak karir dari seorang Aran juga bermain agresif. Sekarang membawakan ke arah Popheus juga. Apakah ini bisa jadi keuntungan ya untuk arah early game? Karena secara damage ini udah mulai ngebonyokin ke arah Lutfi, Prof. Pasti ya ini. Dan pilihannya dari Concussive Blast yang ngebuat dia secara clip wave lebih cepat. Tapi lihat deh emblemnya Suns, dia pakai Metallic Diction. Yang biasanya kita tahu sendiri, Luoyi pasti bakal bawa Brave Smite. Tapi dia tahu di sini posisinya bahwa TLID ini minim banget dari segi damage. Makanya dia bawa in full damage. Emblem Mage, Inspire, Wilderness Blessing, dan juga Lethal Ignition. Badannya juga nggak ada badan yang terlalu keras itu dari tim Liquid. Yang mungkin harus diperhatikan juga di sini adalah kita tahu Aran ini benar-benar datang dari nol sampai dia dapetin juara MPL Indonesianya. Iya, ya. Perjalanan yang nggak mudah ya. Tapi sekarang nih dalam posisi yang lumayan terombang-ambing. Semoga bisa kembali lagi ke tracknya. Dan untuk di arah early game pun kita nggak ngeliat pergerakan yang terlalu agresif dari kedua belah sisi jungler. Queen yang akan cenderung lebih menunggu. Karena ya tadi seperti yang dibahas Profesor KB juga, ini bisa build ke arah hybrid. Mereka butuh damage untuk di awal, sementara Moskov juga masih harus sibuk di area laning. Udah mulai ada ganking. Awareness yang baik dari Lutfi karena emang sempat nggak ketemu sama sekali nih untuk Joe-nya. Sehingga akhirnya Joe-nya udah mulai show di bagian bottom lane. Scavenger coba untuk didapatkan untuk Lutfi terutama karena dia butuh level 4-nya. Selama nggak Kairi yang kena sih kayaknya yang lainnya masih bisa selamat ya. Dan ngomongin ke arah setup yang dimiliki, ini mungkin akan dimiliki dari tim Liquid karena mereka lihat detikan ke arah Parpom buff. Cuma Onyx nggak tahu akan melakukan respon terhadap turtle ini seperti apa. Kiboy sudah membuka badan dengan lampu-lampu. Fighters, satu buah coach Shadow udah masuk tapi first blood di tangan dari seorang Aran. Shadow kill, keluar begitu saja Kairi. Atau nowhere itu bisa on point. Berhasil mendapatkan satu turtle dan juga point kill yang sangat menguntungkan tim Onyx. Atau nowhere. Tiba-tiba kita lihat Skylar turun. Udah tiba-tiba ada di tengah sana. Yang dimana kondisinya dia dalam posisi di atas dan 7-0 Profesor KB. Oh my God. Klasmen sekarang kan Liquid 06, kalau kalah sekarang 07. Oh iya benar sih. Tapi memang kalau kita ngeliat dari tim fight tadi ya, ini keuntungannya banyak banget loh dari segala sisi. Terutama dengan mendapatkan ke arah jungler yaitu ke arah seorang Joe. Dan mungkin nggak berhenti sampai di sana karena pressure di area XP akhirnya udah bisa dipegang yang tadinya dipegang sama Aran. Itu tadi sih mungkin karena dari start awalnya ya mereka juga agak-agak bingung targetingnya mau kemana dulu karena Hylos-nya udah dateng, Lutfi-nya juga udah dateng. Lapu-lapunya langsung engage ke belakang dan Aran jadi korban pertama itu udah pasti bakal buyar banget. Bakal instan dan bakal instan untuk bisa dive. Kayaknya bakal mudah banget karena gak ada yang bisa menghadang dia. Tapi tim Liquid masih punya Chevin. Lihat Chevin berhasil mendapatkan voting terhadap Liquid. Dia percaya gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin di MPL Indonesia. Dan ini kita bakal melihat apakah 5 caster lain akan ditampar langsung oleh tim Liquid. Apa kembali lagi? Kenyataan memang sepahit itu kalau Onyx tetap berada di atas langit. Ya, kita seringnya ditampar sih ya, tapi nggak tahu untuk yang kali ini akan jadi seperti apa. Karena sebenarnya untuk 3 menit yang pertama, keunggulan yang dipegang sama Onyx pun masih belum terlalu jauh, kecuali di area top lane. Ada pressure yang udah mulai terasa, dan kalau misalnya Kabukinya gagal di area early game, mungkin itu aku baru bisa bilang ini bahayanya makin besar buat tim Liquid ID. Aku setuju, karena ini cukup depending on Kabuki nanti di area mid game untuk the late game-nya. Ngomongin ke arah kondisi Skylar juga dia malah sangat menguntungkan sekali ya di laning ya. Dia menang, membuat Kabuki harus pulang tadi kalau nggak salah sekali. Nggak sempat pulang apa? Masih punya Rinkin di sana ya? Masih punya. Base common emblem biasanya, Moskov. Jadi dia bakal tetap stay di line.
Dan sekarang permasalahannya adalah bagaimana setup dari tim Liquid karena balik lagi mereka masih minim banget untuk damage sementara Skylar-nya udah mulai show di bagian mid lane. Itu dia yang cukup berbahaya di mana Skylar sudah melakukan rotasi di arah bottom lane. Standby positioning dalam kondisi yang kalah tapi Lutfi di depan sana Breakfast tersebut juga arah target utama mereka Joe. Lihat dia bisa terlalu besar membuat Joe harus tertiksa di depan sana membuat Skylar dengan Skylar membuat Yehaskiel mundur jauh dan bahkan kehilangan momentum terhadap turtle mereka double kill. Liquid benar-benar ditekuk. Teamfight tadi seakan-akan teamfight yang tidak berat untuk Onyx. Lihat udah langsung rotasi lagi ke tempatnya masing-masing bahkan Turtle dicicil bukan oleh Kairi. Ya, ini sekarang udah langsung kembali dan sesuai dengan audience topik voting kita sih. Komunikasi ini yang kita pertanyakan juga. Dengan 4 pemain yang tadi hadir sebenarnya di area Turtle, tapi Firza masuk di waktu paling akhir dibandingkan teman-temannya. Dan akhirnya mereka harus kehilangan poin eliminasi lagi. Tim Liquid ID, mereka harus menyatukan lagi komunikasi mereka. Mungkin satu-satunya jalan untuk sekarang adalah, dan satu-satunya harapan adalah ke arah Kabuki. Jangan sampai nih Kabukinya ikut fell off juga Profesor KB. Ya, tapi kalau kita lihat dari itemnya Concentrated Energy buat Joe. Item pertamanya yang itu menjadi alasan kenapa tadi Joe begitu squishy. Itu mudahnya untuk dihajar dengan Lutfi. Dan Lihat B, Brave Fighters kembali bicara Yehaskiel. Lihat, sangat menakutkan sosok Lutfi. Sampai membuat tim Liquid harus kehilangan semua grip yang ada di tengah. Momentum di tengah dilepasin. Dia nggak mau bahkan untuk coba adu clear. Dibandingkan harus kehilangan 1 atau 2 poin. Ya, dan rotasi juga tadi langsung cepat ya ke area atas. Karena ya mereka pengen kasih lagi pressure ke arah outer turret di area top lane. Sementara itu sekarang di area mid lane ini yang mungkin bakal dipaksa lagi. Apakah Lutfi akan maju ke arah depan? Karena ngomongin cara flicker Lutfi megangnya langsung ada Firza mencoba melakukan dive in. Tapi nampaknya Kairi mendapatkan 1 point kill. Permasukan dari tim Onyx mereka memilih untuk point kill dan rotasi terjadi. Ini yang sempat kita bahas tadi Nevin sama KB. Kita bertanya, kenapa Suns menjadi salah satu top tier permainan Louis yang sangat cepat? Karena ultimate-nya selesai, itu langsung rotasi. Dia gunakan, dia nggak akan wasting time. Dan Lutfi standby dengan flicker. Ketika Brave Fighters dibuka, itu menandakan satu. Kalau nggak mau perang, mundur. Lepasin turretnya. Tapi kelihatan ya bagaimana agresifnya Onyx tadi untuk langsung mengirim 4 pemain mereka ke bagian bottom lane. Untungnya sempat ada Spear of Destruction sih yang connect sehingga Moskov dari Kabuki juga masih bisa melarikan diri ke area tengah. Tapi ya sekarang yang mungkin harus jadi perhatian utama juga dengan area Turtle yang kembali lagi terbuka dan purple buff yang udah bisa diambil. Ini tim Liquid ID udah nggak punya nafas lagi Prof KB. wah ini benar-benar berat banget buat CLID. 5.000 gold lead. 0-6. Ngebuat Onyx semakin lebih snowball dan bahkan untuk mendekati ke arah Turtle aja bakal susah banget. Mereka cuma bisa buka vision buat Moskovnya Kabuki. Karena itu doang satu-satunya harapan buat bisa farm. Ini bukan hanya perfect turtle. Ini mereka bermain di setengah lapangan. Sungai pun nggak ada yang berani mereka lewatin. Seakan-akan sungai ini kutukan untuk tim Liquid. Mereka keluar sungai sedikit, mereka dimakan, mereka dipanis. Ini semuanya udah di tangan dari Onyx, seluruh jungle dari tim Liquid. Bener-bener rumput untuk sang kuda nggak ada yang bisa dimakan sedikit pun. Ya ini laut mati ya, karena begitu mendekati ke area laut mungkin mereka bisa langsung ditumbangkan juga. Tapi sekarang dengan inner turret yang kembali lagi menjadi milik dari Onyx. Tim Liquid ID gak ada jalan lain selain melakukan defensif aja, menunggu. Tapi entah sampai kapan sih kalau ngelihat kayak gini ya, karena mereka belum punya damage. Joe di depan sana bakal memasang Viva sekalipun dan dia nggak bakal punya waktu untuk ngeluarin file track itu nggak bakal. Udah lihat setengah darahnya. Dan sekarang kalau kita ngomongin ke arah nunggu mid to the late game, dia nggak punya high ground, Nevin. Dia nggak punya apa-apa untuk bisa menahan semua damage yang diberikan Onyx. Wah, dan ini 8 menit untuk pasif turret udah terpecahkan, Prof. Udah pasti ya, rugi banget. Ini Onyx bener-bener untung banget. 8.000 gold lead bahkan, wow. Skypiercer Ryzen Skypiercer juga. Ini udah bener-bener bakal di-lead terus sih sama Onyx. Siapapun yang dalam keadaan low HP udah pasti lebih mudah untuk terkena efek lethality dari Kairi. Apalagi semenjak dia udah punya War Axe juga, dia udah punya cooldown yang cukup, makanya Skypiercer untuk lebih tajam lagi bisa ngedeal damage, baik itu depan atau belakang. Berat banget untuk Liquid kali ini, Nevin. Mereka bener-bener nafas pun ini nggak ada. Nafas ya, aku ngomongin nafas tapi lihat rotasi terjadi, surprise! Happy birthday menjelaskan Kabuki, Shadow Kill dikeluarkan. Skylar masih memakan Kabuki dan para pasukan dari tim Onyx. Lihat,
Jangankan lewat sungai, keluar dari base-nya aja mereka dihukum habis-habisan Nevin. Hanya beberapa inci aja dari base turret. Dan memang untuk Onyx dengan kekuasaan sebanyak ini nih bakal berat banget. Dan ini dia FPL ID Extremer, ada Zizi. Halo Zizi. Halo. Wah, luar biasa ya guys. Buat kalian semua juga bisa langsung kunjungi FPL ID Extremer. Ada Zizi di sini. Best turret dipecah. Wah. Di under menit ke-10. Waduh, dan solo lord juga ya. Dari seorang Kairi. Udah gak ada kesempatan lagi, tapi masih ada gak sih Prof sebenarnya secara hero yang mereka bawakan? Iya, ini cuma nungguin Onyx yang bikin misplay. Oh, digas. Digas Luffy menuju ke arah Yahaskiel. Dan bahkan ada Pilsa di depan sana. Joe memasuk dengan Luffy, tapi Luffy masih melakukan one bad way. Skylar bebas berdasar dengan sahabat untuk double kill. Luffy for triple kill. Luffy berhasil mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Menutup Onyx dengan ada 3 kill yang sangat maksimal. Lihat di depan sana Sans bakal coba untuk menakut-nakuti tim Liquid. Karena mencoba untuk menjemput ke arah Luffy. Tapi sayangnya para pasukan dari tim Onyx lihat mereka lewat base. Seakan-akan gak ada base turret di depan sana Luffy. Revicer dibuka kembali sama fokus ke arah base. Gak boleh apapun terjadi. Dan ini benar-benar bencana. Diacak-acak kandang dari sang kuda. Wheel of Dragon dan bahkan Onyx sang Raja Langit melenyapkan, mematahkan Liquid di game pertama. 10 menit saja waktu yang dibutuhkan. Sempurna. Untuk Onyx. Sempurna. Sempurna. Gak ada celah sama sekali. Outer turret juga bisa dibilang masih berdiri dengan sangat amat kokoh. Dan tim Liquid ID